banding hingga kasasi, kemudian ada rumah yang belum dibagi, ada harta gonogini gini yang belum dibagi, yaitu rumah. Ya, rumah yang ditempati pihak. Mungkin gimana Pak agenda hari ini tadi terkait hak asuh? Persidangan hari ini agenda adalah pembuktian dari pihak penggugat gitu ya. Agenda tadi menyampaikan bukti surat, tapi tadi ada bukti dari penggugat yang belum siap, kemudian persidangan akhirnya ditunda 1 minggu. Mungkin dari pihak dari si Kakak sendiri belum menyiapkan bukti sendiri untuk persidangan. Ya, ada bukti yang belum lengkap gitu ya. Sehingga hakim memutuskan ditunda saja untuk dilengkapi minggu depan. Untuk terkait bukti sendiri ada nggak sih apa ya kayak dari hakim untuk harus bukti apa gitu? Tidak, tadi dari penggugat itu sudah menyiapkan, sudah menuliskan akta kelahiran anak, tapi dari penggugat tidak memiliki akta kelahiran, kopi pun tidak punya, sehingga semestinya itu tidak dicantumkan di dalam daftar bukti gitu, semestinya begitu. Tapi untuk akta sendiri sekarang Akta kelahiran ada pihak istri, untuk akta sendiri sama istri tadi. ada di istri. Untuk komunikasi sendiri mungkin seperti apa sih tadi di dalam pas waktu persidangan? Ya, menyampaikan bukti saja seperti biasa, hakim mengkonfirmasi ini perkara ini terkait apa saja gitu ya. Kemudian dijelaskanlah, pertama itu ada gugatan perceraian, kemudian banding hingga kasasi, kemudian ada rumah yang belum dibagi, ada harta gonogini yang belum dibagi, yaitu rumah. Ya, rumah yang ditempati pihak suami, dan kemudian pihak suami mengajukan gugatan hak asuh anak juga. Tapi ditolak Ya, di sana ditolak, kemudian dari pihak suami mengajukan banding. Jadi saat ini masih proses banding. alasan sendiri ditolak mungkin kenapa sih Pak? Kami belum membaca secara persis, tapi yang pasti di dalam putusan sebelumnya kan sudah jelas hak asuh anak itu ke ibunya, gitu. Itu jelas. Karena ini masih anak-anak, dan saat pemeriksaan anak itu jelas juga bahwa anak yang pertama itu memang menginginkan tinggal sama ibunya gitu. Untuk yang anak kedua sama? Anak kedua tidak diminta keterangan karena masih anak-anak ya, belum mumayyiz. Untuk anak yang pertama mungkin umur berapa biasanya kan ada batas-batas umur sendiri ya? Iya. Ada yang masih bisa harus tinggal bersama ibunya. Iya, belum mumayyiz, saya lupa ya usianya, yang pasti belum mumayyiz, belum 11 tahun gitu ya. Karena baru kelas 3 ya. Yang perempuan, Gitu. Jadi belum mumayyiz. Sedangkan yang pertama itu sudah mumayyiz, bisa dimintai keterangan gitu. Tapi bakal ada nggak kayak hak asuh anak ini bakal diterima? Saya tidak tahu, yang pasti begini. Alasan dari penggugat ini kan karena tidak diberikan akses oleh pihak istrinya. Nah, tapi selama ini belum pernah ada upaya dari pihak suami, pihak ayah untuk menemui anak-anaknya ke rumah. Gitu. Itu belum pernah ada. Minggu lalu itu seingat saya ada, dan itu setelah perkara ini bergulir kan begitu. Baru dia mendatangi. Baru mendatangi begitu. Dan kemudian anak yang pertama ditanyakan bersedia atau tidak untuk bertemu, dan kemudian tidak bersedia. Mungkin kenapa sendiri alasannya dia tidak menemui anak-anak yang sibuk kah? Atau mungkin karena sekarang kan lagi mau naik gitu kan? Ya, yang pasti tidak nyaman sebenarnya ya. Anak-anak ini tidak nyaman berarti, karena untuk bertemu saja tidak mau gitu ya. Meskipun kami sebagai kuasa hukum sebenarnya mendorong, ayo bertemu biar kami dampingi dan seterusnya gitu. Tapi belum berkenan dari anak ini. Anak ini sudah bisa memberikan putusan, jadi ya tetap harus dihargai haknya begitu loh. Tidak bisa dipaksakan. Jadi secara perlahan-lahan lah begitu. Dan pihak ibunya pernah membujuk nggak? Kenapa tak temuin aja ayahnya? Dari Mbak Runi itu pada dasarnya menyerahkan sepenuhnya ke anak gitu loh. Bersedia atau tidak gitu loh. Dan anaknya yang belum. Anaknya belum mau Dan gitu loh. usaha ayahnya sendiri belum ada apa-apa. Ya, itu sekali saja minggu kemarin setelah perkara ini bergulir. Sebelumnya belum pernah datang ke rumah. Kami sebagai kuasa hukum sebenarnya sudah menyarankan, coba datangi ke rumah. Karena pada dasarnya kami menginginkan yang terbaik buat anak gitu. Jangan kemudian anak terus menjadi korban dari kedua orang tuanya gitu. Dari Mbak Runi sendiri ada menutup akses gitu nggak sih Kak? Atau kayak video call telepon? Iya, kalau menutup akses kan berarti kan sudah ada upaya dari pihak suami untuk menemui. Ini persoalan belum pernah ada upaya gitu loh. Jadi apa yang ditutup gitu loh.
Kalau sudah ada upaya kemudian menghalang-halangi dan seterusnya, itu berarti menutup. Ini tidak menutup. Tentang gugatan rumah dan seisinya itu sampai sekarang belum belum ada itu. Ya, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi belum inkrah karena dari pihak mantan suami itu mengajukan banding, gitu. Mungkin terkait nafkah sendiri Kak, seperti apa? Nafkah ini sudah lama, sejak tahun 2022 ya, kalau tidak salah Juni atau Juli, sudah tidak diberikan nafkah. Istri saat itu sebenarnya masih berstatus sebagai istri sah. 2022 kan Ya, ya? itu tidak diberikan nafkah seperti biasanya. Dari yang semula sekitar 90-an ya per bulan, kemudian berubah menjadi sekitar 40 kalau tidak salah ingat saya. Kemudian terakhir itu di bulan Juni tidak memberikan nafkah sama sekali, termasuk untuk anak-anak. Gitulah. Dan kemudian baru bulan Juli ya, bulan Juli baru memberikan nafkah. Setelah perkara ini bergulir, ayahnya memberikan nafkah 100 juta untuk kedua anak, dan ketika dihitung dari pembacaan ikrar talak, maka angka itu juga tidak nutup. Masih kurang. Perhitungan kami itu sekitar 180 kalau tidak salah ya. Kalau dihitung ini memberikan hanya 100. Ini mengacu pada putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewajibkan masing-masing mendapatkan nafkah 10 juta per bulannya. Untuk dua anak 20 juta. Ini tinggal dikalikan dari Oktober tahun bukan pembacaan ikrar talak itu Oktober 2023. Nah, dihitung sampai sekarang seharusnya itu yang dibayarkan. Tapi ini dibayarkan hanya 100 juta gitu loh. Mungkin kenapa tuh Kakak sendiri tahu nggak alasan dari saudara Ronald nggak membayar ataukah terlilit hutang atau mungkin melamar? Kalau di dalam dokumen persidangan katanya memang kondisi ekonomi ya. Katanya seperti itu kan. Job kira-kira begitulah. Tapi saya tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa gitu loh. Ini kan dua hal yang berbeda antara nafkah ini kewajiban gitu loh. Hak asuh tetap ada di ibunya, itu tidak jadi soal. Jangan kemudian sampai muncul alasan ya, saya tidak memberikan nafkah kalau tidak diberikan akses. Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Dan lagi-lagi anak sudah mumayyiz, sepenuhnya menjadi hak anak untuk berpendapat untuk anak pertama ini gitu loh. Tapi untuk mahasiswa sendiri dan kayak mau gitu maksudnya mau matok harga gitu untuk nafkah sendiri pertama kali. Oh tidak, Mbak Runi itu bahkan tidak pernah menanyakan itu. Saya sampaikan sebagai kuasa itu menjadi hak Mbak Runi, tapi tidak mau. Kita tidak pernah meminta. Saran kami sebagai lawyernya hanya menyarankan sesama lawyer untuk berkomunikasi, berikan saja nafkahnya. Saya sampaikan begitu. Itu menjadi kewajibannya kok, sebagaimana putusan pengadilan. Gitu loh. Ketika tidak melaksanakan maka itu melanggar kan kira-kira begitu. Berarti mungkin agenda selanjutnya untuk minggu depan itu masih Masih pembuktian dari pihak penggugat. penggugat itu kalau nanti saksi sudah siap juga selain bukti surat juga akan dihadirkan saksi tadi disampaikan seperti itu. Oh, untuk saksi sendiri mungkin dari siapa? Saya tidak tahu. Belum tahu. Belum tahu kira-kira dari siapa yang akan dihadirkan. Untuk hari ini Kak Runi sendiri Mbak Runi sendiri belum datang. Tidak hadir. Beliau tidak hadir. Memang kami tidak meminta beliau untuk hadir juga begitu sehingga tidak ada komunikasi lebih lanjut.